Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Ritya Pradana Putra Selawan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ada dua materi, yaitu local class dan anonymous class. Yang pertama, local class. Eh, Tujuan pembelajaran atau objektif dari materi ini, yang pertama, diharapkan mampu mendeskripsikan dan memahami konsep dasar dari local class. Yang kedua, diharapkan bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan local class ini ke dalam code solusi kita. Untuk outline pembahasannya ada dibagi dua. Yang pertama, konsep dasar dari local class. Kemudian, bagaimana cara menulis dan mengimplementasikan local class. Baik, kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu konsep dasar. Bedanya local class dengan kelas biasa. Jadi local class itu adalah sebuah kelas yang kita definisikan di dalam sebuah code block. Konsepnya ini sebenarnya satu kategori atau mirip dengan inner class. Bedanya yaitu kalau inner class biasanya langsung di dalam outer class. Nah, tetapi kalau local class posisinya ada di dalam sebuah method, di dalam block branching seperti if else, atau di dalam loop seperti for atau while. Ada beberapa aturan main dari local class. Yang boleh, local class itu boleh punya atribut atau behavior di level instance, terus dia juga boleh memiliki lebih dari satu konstruktor, sama seperti kelas pada umumnya. Yang tidak boleh, local class itu tidak bisa memiliki atribut atau behavior di level class, alias tidak boleh memiliki keyword static. Karena dia sifatnya mirip inner class, local class ini bisa mengakses semua atribut dan method dari outer class-nya. Nah, dia juga punya akses ke local variable atau objek yang dideklarasikan di dalam code block tempat dia berada. Kemudian writing class, gimana cara menulis code-nya. Kita langsung masuk menggunakan study case. Misalnya kita disuruh membuat phone number printer. Program ini tugasnya menerima input nomor telepon, terus mencetak nomor tersebut ke dalam format tertentu. Nomor telepon itu cuma boleh berisi karakter, numerik, atau angka, yang dimana kita di sini bisa memanfaatkan regular expression atau regex buat filtering. Kemudian panjang nomornya itu kita harus fix, harus pas 10 digit. Code implementasinya, coba kita perhatikan kelas phone number printer. Di dalam kelas ini ada sebuah method bernama print string phone number. Jika kita perhatikan baik-baik, di dalam method print, inilah kita mendeklarasikan kelas phone number formatter. Inilah yang disebut dengan local class. Dia hidup cuma di dalam method print itu aja. Di dalam local class ini ada konstruktor yang bertugas mengambil string nomor telepon, terus memakai .replace all, kemudian rejects untuk membuang semua karakter selain angka. Selain itu diverifikasi. Kalau panjangnya tidak sama dengan 10, maka atribut formatted phone number akan diset menjadi 0. Lalu di kelas driver, waktu kita memanggil method print dan memberikan input 0123456789 atau 0123456780, method print bakal ngebuat instance dari si local class tadi. Jadi memproses validasinya dan mencetak hasilnya. Hasil outputnya bisa kita lihat di bawah. Kalau digitnya kurang atau lebih dari 10, dia bakal mereturn 0.
Sebagai refleksi penutup, meskipun penggunaan local class ini agak jarang ditemuin dibanding bikin kelas biasa, konsep ini tetap sangat berguna buat menyelesaikan solusi yang skop datanya cuman relevan di satu fungsi aja. Nah, di sini ada satu pertanyaan menarik. Kenapa sebuah local class tidak bisa memiliki atribut dan behavior di level kelas? Jadi, jawabannya itu karena kelas ini siklusnya hidup, life cycle-nya. Hanya sebatas kapan code block itu atau metode itu dieksekusi. Jadi, memberikan atribut statis yang nempel di memori global sejak program di jalan di dalam sebuah kelas yang cuma numpang lewat saat metode dipanggil. Itu tidak masuk akal secara arsitektur Java. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang local class, kemudian masuk ke anonymous class. Tujuan dari sesi atau materi ini, kita mampu mendeskripsikan apa itu konsep dasar anonymous class, kemudian kita bisa mengaplikasikannya langsung ke dalam code solusi kita. Untuk outline-nya sama, pemahaman konsep dasar dan bagaimana cara menulis code-nya. Kemudian dari namanya anonymous, artinya tanpa nama. Jadi anonymous class ini adalah sebuah kelas yang sama sekali tidak memiliki definisi kelas secara eksplisit atau tidak memiliki nama. Terus gimana caranya kalau nggak ada namanya? Nah, definisinya ini dilakukan secara on the fly. Artinya kita mendefinisikan kelas sekaligus membuat objek atau instansnya pada saat itu juga di baris code yang sama. Konsep ini pada dasarnya adalah bentuk alternatif dari local class yang baru saja kita bahas. Kemudian the rules. Karena ini mirip sama local class, aturan mainnya juga agak mirip. Sama kayak local class, anonymous class ini boleh punya atribut dan behavior di level instance. Dia juga tidak boleh memiliki atribut atau metode statik. Kemudian dia bisa mengakses atribut dari outer class dan juga local variable yang ada di dalam blok code-nya. Perbedaannya, anonymous class tidak bisa memiliki konstruktor yang eksplisit karena dia tidak memiliki nama. Otomatis dia tidak bisa membuat konstruktor manual. Walaupun begitu, Java secara ajaib tetap memberikan implicit konstruktor di balik layar. Agar gampang melihat bedanya, kita menggunakan study case yang persis sama dengan materi local class, yaitu phone number printer. Kita akan memberi input nomor HP, ngefilter cuma ambil angkanya memakai regex, dan memvalidasi panjangnya harus pas 10 digit. Mari kita lihat implementasi code-nya. Pada bagian atas, kita memiliki sebuah interface bernama iPhone number formatter. Interface ini memiliki metode abstrak take dan get formatted phone number. Nah, di dalam metode print string phone number, coba kita perhatikan baris iPhone number formatter, kemudian formatter new, baris yang ini. Normalnya kita tidak bisa membuat new atau membuat objek langsung dari sebuah interface. Tetapi di sini bisa. Kenapa? Karena kurung kurawal yang titik-titik ini. Setelah itu adalah definisi kelasnya. Jadi di baris itu kita tahu sedang membuat sebuah kelas tanpa nama yang mengimplementasikan iPhone number formatter. Dan kita langsung membuat objeknya on the fly dan ditaruh ke variabel formatter. Di dalamnya kita langsung melakukan override method
take and get formatted phone number sesuai logika regex kita tadi. Kemudian sebagai refleksi, approach menggunakan anonymous class ini sebenarnya jauh lebih sering dipakai di dunia industri dibandingkan local class. Biasanya konsep ini adalah nyawa dari event driver programming atau aplikasi berbasis GUI. Teman-teman yang ngoding pasti sering banget selain interface, kita juga direkomendasikan menggunakan class. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada beberapa soal yang telah saya buat. Soal yang pertama itu kasusnya kamu punya sebuah metode untuk memproses pembayaran. Di dalam metode tersebut, kamu butuh kelas kecil untuk mencetak struktur secara instan. Nah, untuk code-nya seperti ini. Jadi, kita lihat file latihan lokal Java. Di sini kita mempunyai metode proses pembayaran. Nah, sesuai dengan definisi yang kita pelajari, local class itu hidup di dalamnya sebuah metode atau blok. Bisa dilihat dari baris ini, saya mendeklarasikan kelas grup tepat di dalam metode proses pembayarannya. Ini adalah local class. Di dalamnya saya buat metode cetak. Satu hal yang paling bagus dari konsep ini, perhatikan sistem print out link. Si local class struct ini bisa leluasa membaca parameter nama barang dan harga yang ada di metode luarnya tanpa perlu dipasing lewat constructor. Ini karena variabel lokal tersebut masih berada di dalam skop yang sama. Lalu di bagian bawahnya, kita tinggal melakukan instansiasi normal dengan new struct dan memanggil struct cetak sangat simpel dan efisien. Kemudian ada soal kedua. Untuk soal pertama kita akan melakukan uji coba atau compile. Nah, akan keluar output mencetak struk untuk laptop Lenovo LOQ dengan harga bling. Kemudian ada soal kedua. Kasusnya yaitu kamu memiliki interface untuk memberi diskon. Daripada membuat kelas terpisah yang mengimplementasikan interface tersebut, kamu diminta membuat implementasinya secara langsung menggunakan anonymous class. Di sini telah ada kodenya, sudah ada kodenya. Jadi pada latihan anonymous Java ini kita memiliki interface diskon. Logikanya kalau menggunakan cara konvensional, kita harus buat file class baru, kemudian mengimplement diskon, baru membuat objeknya. Tapi karena kita butuh kelas ini cuma buat satu studi saja, kita menggunakan anonymous class. Coba perhatikan baris objek diskon akhir tahun. Diskon akhir tahun. Sintaksnya adalah diskon akhir tahun sama dengan new diskon. Di sini kita seakan-akan mengeksekusi keyword new ke sebuah interface, tapi karena kita diikuti oleh kurung kerawal, Java tahu kalau kita sedang mendefinisikan kelas tanpa nama secara on the fly. Di dalam blok kurung kerawal itu, saya langsung melakukan override pada metode hitungan potong dan memasukkan logik matematika sederhana yaitu harga awal dikali 10
per 100 untuk mendapatkan diskon 10%. Objek yang baru saja tercipta ini langsung disimpan ke variabel diskon agar tahu dan siap dipanggil di baris bawahnya. Kita akan coba mengcompile. Nah, akan keluar output harga awalnya segini dan potongan diskonnya dan harga akhirnya segini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Sekian dan terima kasih.